Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Catur Haji Putra. Bagaimana kabar saudara semua? Baik-baik saja ya pastinya. Jadi kali ini saya dapat servisan untuk HP Samsung J701F atau J7 Core. Jadi di sini untuk kronologinya, HP ini habis jatuh dan langsung mati. Dan user minta untuk diganti LCD-nya karena untuk touchscreen-nya ini retak. Jadi user langsung minta diganti untuk LCD-nya dan membawa spare part sendiri. Dan di sini setelah saya cek menggunakan power supply untuk HP-nya normal ya. Tidak ada indikasi konslet atau yang lainnya, karena biasanya untuk HP yang jatuh itu biasanya ada konslet. Tapi di sini saya cek untuk HP-nya kebetulan normal. Dan ini langsung saja saya buka untuk baut-bautnya dari belakang, karena di sini untuk LCD yang dibawakan user itu saya cek kualitasnya kurang bagus ya. Kualitasnya kurang bagus, jadi kemungkinan nggak bisa presisi. Jadi supaya lebih mudah nanti apabila nggak presisi, makanya saya buka baut-bautnya dulu yang belakang, baru saya buka untuk LCD-nya dengan dibantu dengan blower. Dan blower panasnya itu cukup satu saja, dan anginnya itu 1 sampai 1,5. Di sini sebelum saya melakukan pembongkaran, saya minta konfirmasi ke user dulu ya. Jadi sebelumnya user sudah saya konfirmasi bahwa untuk LCD yang dibawakan ini kualitasnya kurang bagus. Jadi kemungkinan untuk nggak presisi itu ada kemungkinan besar gitu. Dan di situ user menyetujui, katanya nggak apa-apa, yang penting ganti LCD-nya dan nyala. Akhirnya di sini saya lepas saja untuk LCD-nya karena sudah positif diganti ya, karena user sendiri yang membawakan. Jadi di sini kalau saya untuk pembongkaran LCD Samsung untuk penggantian itu saya rekomendasikan untuk menggunakan LCD yang kualitasnya jangan yang murah ya, kualitasnya yang mendingan lah, yang agak mahal. Karena untuk Samsung untuk LCD yang murah itu pasti kemungkinan besar itu tidak presisi apabila dipasang, dan itu pertama itu menyulitkan kita sendiri untuk pemasangan, untuk mempresisikan itu. Dan yang kedua, hasilnya itu pasti nggak akan memuaskan seperti itu, karena pasti nanti ada LCD pinggir-pinggirnya itu yang ngangkat, dan itu nggak bisa kita paksakan untuk press, karena memang LCD-nya memang nggak presisi. Jadi nanti kalau kita paksakan itu biasanya langsung pecah seperti itu. Jadi mendingan untuk LCD Samsung cari kualitas yang tengah aja ya, minimal kualitas yang agak mahal lah, walaupun nggak terlalu mahal tapi jangan yang paling murah seperti itu, karena itu juga mempengaruhi nanti hasilnya, dan kesulitan pemasangan itu lebih sulit yang murah ya. Nanti di akhir video bisa dilihat ya untuk hasil LCD yang kualitasnya kurang bagus seperti apa hasilnya, nanti bisa dicek. Nah ini untuk bagian atas saya lepas terakhir ya, karena ada konektor fleksibel LCD dan touchscreen-nya. Jadi untuk bagian atas saya lepas tanpa menggunakan mika atau tanpa kita seset, cukup kita panasi saja.
Nah, ini sudah mulai terlepas untuk LCD-nya. Nah, itu bisa dilihat ya LCD bawaannya. Itu belakangnya ada IC-nya. Kalau untuk yang bawaannya IC-nya itu tipis ya, jadi bisa langsung presisi. Beda dengan LCD yang kualitasnya kurang bagus, itu biasanya lebih tebal. Nah, ini LCD yang dibawakan user. Jadi saya cek, ternyata LCD-nya memang sepertinya kualitasnya kurang bagus. Jadi langsung saja saya konfirmasi sebelum saya bongkar. Saya konfirmasi ke usernya kalau hasil akhirnya nanti nggak akan memuaskan seperti itu. Dan di sini user menyetujui, ya nggak masalah ya. Yang penting kita sudah memperingatkan. Nah, ini langsung saja saya tes untuk LCD yang baru. Jadi untuk LCD Samsung perlu diingat, saya sangat menyarankan jangan menggunakan LCD yang kualitasnya rendah. Mendingan agak mahal tapi kita lebih enak pemasangan gitu. Dan untuk hasilnya juga, kalau LCD yang kualitasnya murah itu nggak akan bagus hasilnya, nggak akan presisi. Jadi mending kita pilih yang agak mahal. Saya biasanya memilih yang tengah-tengah ya, yang agak mahal. Tapi karena ini user sendiri yang bawa spare partnya, ya sudah, tinggal kita pasang aja. Masalah hasilnya yang penting kita sudah konfirmasi kalau hasilnya nggak akan memuaskan dan usernya setuju, ya tinggal kita gas saja ya, tinggal kita garap aja. Dan ini setelah saya cek untuk LCD yang baru tidak ada masalah ya, bisa nyala, dan untuk touchscreen-nya juga nggak ada masalah, berfungsi semua. Dan ini saya coba untuk menggunakan baterai ya, jadi biar saya coba untuk pengecasan termasuk untuk sinyal itu apakah masalah, karena kronologinya awal itu HP habis jatuh ya, takutnya ada masalah lain. Jadi sebelum kita lem untuk LCD-nya, kita cek semua dulu. Dan di sini ternyata baterainya habis ya. Jadi saya suntik menggunakan power supply dulu. Setelah saya suntik sekitar 10 menit baru saya pasang ke HP-nya. Jadi di sini penyuntikan baterai menggunakan power supply itu bisa di tegangan 3,5 sampai 5 volt ya, tergantung. Jadi nanti kalau power supply-nya menjerit, ya kita turunkan sedikit sampai nanti nggak bunyi power supply-nya. Nah, ini saya lakukan pengecasan, bisa masuk ya. Nah, baterainya sudah ada 1%. Jadi sambil kita nyalakan sambil ngecek untuk sinyalnya dan pengecasannya apakah benar-benar masuk atau memang hanya tampilannya saja yang mengecas seperti itu, tapi tegangannya nggak masuk. Jadi ini saya nyalakan HP-nya dan kita tunggu kisaran 10 menit sampai 15 menit apakah nambah untuk persentase HP-nya. Kalau nambah berarti untuk segi pengecasan tidak ada masalah ya. Nah, ini bisa dilihat setelah 10 menit baterai sudah bertambah jadi 4%. Jadi normal ya untuk pengecasannya. Sinyalnya juga keluar.
tinggal kita lakukan untuk pengeleman. Nah, ini tadi saya presisikan tanpa sebelum dilem ya. Itu LCD-nya memang nggak bisa presisi ya. Dan saya tekan-tekan untuk tulangannya, tapi tetap tulangannya memang sudah rapat, jadi nggak ada masalah di tulangan. Ini langsung saja saya lumuri lem ya, mengeliling. Dan untuk pengeleman LCD yang kualitasnya kurang bagus ini agak banyak ya, supaya lebih kuat, dan kita tambahkan di tengahnya double tip. Kita paskan untuk double tipnya, kalau kepanjangan ya kita potong saja. Di sini saya menggunakan lem T8000 ya, yang warna putih. Jadi untuk lem warna putih itu biasanya mengeringnya itu agak lama. Jadi kita untuk pemasangan LCD bisa lebih santai ya, nggak terburu lem mengering, karena memang mengeringnya agak lama. Dan di sini saya buka untuk segel LCD-nya. Setelah segelnya dibuka, ini kita lepaskan untuk mic cover card yang belakang. Setelah itu langsung kita pasangkan dengan memasukkan fleksibelnya dulu ya. Jangan lupa untuk double tipnya kita buka juga. Nah, ini kita presisikan dulu untuk fleksibelnya, konektornya LCD. Setelah itu kita masukkan untuk tombol home-nya, kita presisikan. Dan di sini untuk LCD yang kualitas kurang bagus, ini saya menggunakan untuk merekatkan menggunakan solasi ya. Jadi setelah kita lem, kita berikan solasi supaya lebih aman. Hati-hati ya untuk pemasangan LCD yang kualitas kurang bagus. Kalau memang tidak bisa presisi ya memang tidak bisa presisi, jadi jangan terlalu dipaksakan.
karena kalau dipaksakan nanti bisa pecah dan kita nombok gitu ya, jadi agak hati-hati. Makanya kalau saya mending LCD yang agak mahal sedikit daripada LCD yang kualitasnya kurang bagus. Di sini setelah kita berikan isolasi sekeliling ya, tinggal kita tunggu saja 15 menit sampai setengah jam, lebih lama lebih bagus. Dan ini sekitar 1 jam ya saya tunggu, dan saya rasa sudah cukup. Langsung kita buka saja untuk isolasinya. Nah, ini untuk lem-lem yang meluber keluar bisa kita kerik dengan kuku saja ya, kita bersihkan. Setelah kita lepas semua untuk isolasinya, itu kita cek memang nggak presisi ya, memang sebelah kiri atas di bagian IC LCD nya itu memang agak ngangkat, memang nggak presisi. Nah, itu bisa dicek, bisa dilihat bagian pinggirnya seperti itu ya hasilnya. Nah, itu ngangkat, dan itu tidak bisa dipaksakan, karena kalau dipaksakan nanti bisa pecah LCD nya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita sudah konfirmasi ke usernya. Setelah kita pasangkan untuk LCD, kita tes kembali ya, apakah masih normal. Dan ini saya coba menutup untuk konektor LCD nya juga nggak bisa ya. Itu penutup konektor LCD nya nggak bisa dipasang karena terlalu tebal juga, jadi saya putuskan tidak memasangnya. Ini langsung saja saya baut kembali. Jadi mungkin seperti itu ya untuk pemasangan LCD di Samsung J701F atau J7 Core dengan kualitas LCD yang kurang bagus. Semoga bisa dijadikan pengalaman bagi Anda semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya Anda tahu jika saya mengupload video baru dan bisa menjadikan pengalaman dari video saya. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.